gembira di hari Jumat ini. Jadikan Jumat sebagai kesempatan untuk pesta rohaniyah kita. Yang jelas, sebagian ulama berpandangan sholat Jumat tidak wajib. Kita nggak pakai pandangan itu, ya nggak masalah. Mengikuti mayoritas ulama sudah tentu lebih baik. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in, berikutnya ala man tajibul jumu'ah, siapa yang wajib sholat Jumat? Fa'ala man wajadat fihi surutu wujubis sholat al-mutaqaddimah, siapapun yang wajib mengerjakan sholat 5 waktu, dia wajib sholat Jumat. Tapi ada syarat tambahan. Wa wajada fiha zaidan 'alaiha arba'atu syurutin. Ditambah syarat khusus untuk sholat Jumat, ada 4 syarat. Tapi isnani bittifaq, 4 syarat tambahan ini 2 disepakati ulama, wasnani mukhtalafun fihima, yang 2-nya lagi tidak disepakati ulama. Siapapun yang wajib mengerjakan sholat 5 waktu, dia wajib sholat Jumat ditambah 4 syarat lain. 4 syarat berikutnya yang khusus dengan Jumat ini, 2 disepakati ulama, 2-nya lagi tidak disepakati. Yang disepakati fadzukurah, laki-laki. Wasihatu, sehat badan. Kalau sehat akal itu syarat wajib sholat 5 waktu, otomatis menjadi syarat wajib Jumat. Sehat badan ini syarat untuk sholat Jumat. Ini disepakati ulama. Laki-laki yang wajib sholat Jumat, ulama sepakat. Sehat badan, ulama sepakat. Sedangkan untuk sholat 5 waktu, walaupun badan nggak sehat tetap wajib. Sholat 5 waktu nggak cuma laki-laki, perempuan wajib. Bencong nggak usah disebut, karena bencong itu ujian dari Allah. Siapapun yang bencong, dia harus berusaha untuk, kalau memang kelaminnya laki-laki, berusaha untuk menjadi laki-laki seutuhnya. Jangan mengikuti gaya bencongnya, haram. Laki-laki wajib Jumat, seluruh ulama sepakat. Sehat badan wajib Jumat, seluruh ulama sepakat. Wanita tidak wajib, orang sakit tidak wajib. Wanita nggak wajib, orang sakit nggak wajib. Walakin in hadaru kanu min ahlil jumu'ah. Ulama sepakat, walaupun wanita nggak wajib, orang sakit nggak wajib, jika mereka menghadiri dan ikut sholat Jumat, Jumatnya sah. Mereka terbilang menjadi ahlil Jumu'ah. Jumatnya sah, tidak perlu sholat duhur, kecuali dalam pelaksanaan Jumatnya, khutbahnya ternyata tidak sah misal, otomatis sholatnya menjadi tidak sah. Antara khutbah dan sholat Jumat itu dua-duanya harus sah. Ketika khutbahnya nggak sah, sholat Jumatnya nggak sah. Ketika sholat Jumatnya nggak sah, ya harus iadah sholat duhur. Apakah pandangan seperti ini, bahwa sahnya sholat Jumat juga dipengaruhi oleh sahnya khutbah Jumat? Pada saatnya nanti kita akan kaji itu. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in.
Laki-laki yang wajib sholat Jumat, orang sehat yang wajib sholat Jumat, itu syarat tambahan, di mana dua syarat ini tidak berlaku untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wanita wajib, orang yang sakit wajib, tapi untuk sholat Jumat harus laki-laki, harus orang yang sehat, itu yang wajib. Sekali lagi, yang tidak wajib, kaum wanita, orang sakit ikut sholat Jumat, sholatnya sah, tidak perlu ngulang sholat duhur. Itu dua syarat tambahan dari syarat wajib sholat 5 waktu untuk menjadi syarat wajib sholat Jumat. Laki-laki sehat. Dua syarat yang diperselisihkan, al-musafir wal abdu, musafir dan hamba sahaya. Apakah musafir wajib sholat Jumat? Ini diperselisihkan. Apakah budak hamba sahaya wajib sholat Jumat? Juga diperselisihkan. Untuk hamba sahaya mungkin tidak perlu dibahas, karena saat ini tidak ada orang yang masuk kategori hamba sahaya. Musafir wajib atau tidak salat Jumat? Fal jumhur ala annahu la tajibu alaiha al jum'atu. Mayoritas ulama berpandangan musafir tidak wajib. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Bagi musafir yang berangkat sebelum datang hari Jumat, hari Kamis pagi dia berangkat musafir, dia nggak wajib Jumat. Kalau berangkatnya sudah masuk hari Jumat, hari Kamis maghrib baru berangkat, dia wajib sholat Jumat. Ini diantara ijtihad ulama madhab Syafi'i. Kalau musafir keberangkatannya dilakukan di hari Jumat, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Jumat pagi kita berangkat mudik ke Jawa, Jumat nanti waktu sholat Jumat kita wajib sholat Jumat. Beda kalau berangkatnya hari Kamis. Hari Jumat kita tahu dalam kalender Hijriyah, hari masuk hari berikutnya begitu maghrib. Dalam salah satu kalender, tanggal 1 Maret itu akhir bulan Sya'ban. Kita sholat tarawih pertama di akhir bulan Sya'ban atau awal Ramadan. Sudah tentu awal Ramadan, tarawih pertama belum puasa, karena awal Ramadan, begitu akhir Sya'ban maghrib itu sudah masuk Ramadan. Dari sholat tarawih adanya cuma di bulan Ramadan. Kok belum puasa udah tarawih? Karena datangnya hari 1 Ramadan sebelum kita puasa. Puasanya besoknya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Mayoritas ulama berpandangan musafir tidak wajib sholat Jumat. Sedangkan ulama yang berpandangan wajib, Imam Daud Ad-Dhahiri dan CS-nya. Buat kita, Daud Ad-Dhahiri mungkin terdengar asing, nggak terlalu familiar. Dulunya beliau salah satu mazhab yang banyak diikuti masyarakat. Seiring perjalanan waktu, mazhab beliau, pengikut mazhab beliau tidak berusaha mempertahankan dengan menulis kitab-kitab yang diikuti, diakui oleh yang lain, itu tidak. Akhirnya
madhab Daud Adz-Dzahiri menjadi salah satu dari 12 madhab dulu yang pernah ada yang musnah. Tersisa 4 madhab ini yang duluan ada, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lalu muncul madhab-madhab yang lain. Yakin seiring perjalanan waktu nanti akan ada madhab yang musnah lagi. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Lantas kenapa berkaitan dengan siapa yang wajib sholat Jumat kok ada perbedaan pendapat? Ini terjadi karena penilaian ulama terhadap dalil yang ada. Salah satu penyebab perbedaan pendapat, dalil yang ada, dalil yang dijadikan dasar. Ketika dalil itu dinilai tidak sahih oleh sebagian ulama, maka ulama itu tidak akan menjadikan dalil itu sebagai dalil, sebagai alasan. Contoh, ulama yang berpandangan kunut subuh, kunut doa wajib menggunakan dalil lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Rasul tidak pernah berhenti kunut subuh sampai beliau wafat. Hadis ini dinilai sahih oleh ulama yang berpandangan kunut subuh sunnah, tapi dinilai dhaif oleh ulama yang berpandangan kunut subuh tidak sunnah. Karena jelasnya, karena banyaknya hadis-hadis yang mensunnahkan kunut nazilah, bukan kunut doa. Jadi istilah beliau ada kunut nazilah, ada kunut doa. Kunut doa ada cuma di sholat witir. Ulama yang tidak mengakui adanya kunut subuh, beliau menetapkan bahwa kunut witir itu sunnah. Hadisnya bisa dijadikan dalil, hadisnya hasan. Nah, dalil untuk kunut subuh, dalil yang tadi lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya, itu diperselisihkan. Sebagian menilai sahih, sebagian menilai dhaif. Yang menilai dhaif tidak menggunakan hadis itu sebagai dalil. Akhirnya beliau-beliau yang menilai hadis ini dhaif tidak mempertimbangkan hadis itu, kembali ke hadis-hadis sahih Bukhari Muslim bahwa kunut yang ada itu kunut nazilah. Bahkan mereka diantaranya berpandangan kunut subuh bid'ah. Saya memaklumi itu. Tinggal kitanya ikut pandangan hadis tadi sahih atau tidak sahih, sahih atau dhaif. Berkaitan dengan ini, apakah musafir wajib sholat Jumat atau tidak, itu pun hadisnya diperselisihkan. Jadi penyebab perbedaan pendapat dalam hal siapa yang wajib sholat Jumat, apakah musafir wajib atau tidak, penyebab perbedaan pendapatnya sihhatil asaril waridi fi dzalik, sahihnya hadis berkaitan dengan hal itu. Hadisnya an Thariq bin Syihab radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Thariq bin Syihab, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan, abdun mamlukun aw imra'atun
au sabiyun au maridun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sabda Nabi, al-jum'atu haqqun wajibun. Salat Jumat itu merupakan hak dan kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, fi jama'atin, dilakukan secara berjamaah, illa arba'atan, kecuali 4 kelompok orang. Abdun mamlukun, hamba sahaya. Mereka yang menilai hadis ini sahih, berarti hamba sahaya nggak wajib. Hadis ini mentahsis hadis umum kewajiban sholat bagi setiap muslim, laki perempuan, termasuk hamba sahaya. Karena di hadis ini hamba sahaya dikecualikan, berarti hamba sahaya tidak wajib. Awil mura'atun, wanita, tidak wajib. Aw sabiyun, anak yang belum balik. Nah, itu anak yang belum balik atau orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, kehadiran mereka sholat Jumat jangan sampai mengganggu mereka yang wajib. Andai kan terjadi anak-anak pasti nggak bisa diatasi, selalu sangat berisik, mengganggu, nggak ada cara untuk mengatasi. Misal andai kan terjadi, lebih baik mereka dilarang. Andai kan nggak bisa diatasi. Au maridun, atau orang sakit, nggak wajib. Nah, hadis ini diperselisihkan statusnya. Banyak ulama menilai hadis ini sahih, tapi ada yang menilai tidak sahih. Mereka yang menilai hadis ini tidak sahih, maka hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk mentahsis hadis sahih. Kata perawi hadis ini, Imam Abu Daud, kata beliau, Tariq bin Syihab qad ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu syai'an. Kata Imam Abu Daud, Tariq bin Syihab sebagai sahabat Nabi, beliau pernah memandang Nabi, melihat Nabi, tapi nggak pernah mendengarkan sesuatu dari Nabi. Yang mensahihkan hadis ini diantara Imam Al-Hakim, Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Karena hadis ini dinilai sahih, maka hadis ini menjadi pentahsis dari hadis umum wajibnya sholat Jumat setiap muslim, kecuali